Iya, minasan. Welcome back again with Mr. G di sini. Berhubung manga chapter 179 udah bisa kita simak di web kesayangan, maka waktunya bagi Mr. G untuk review di kesempatan kali ini, oke? So, without any long again, it's time to react new chapter One Punch Man. Let's go! Guys, chapter kali ini berjudul Witness, yang berarti para saksi. Kemarin kita udah dibikin seger sama penampilan Fubuki di cover pack kan? Tapi chapter kali ini ya, giliran sang kakak yang bertubuh mungil alias Tatsumaki hadir menyapa kita dengan tubuh hot lolinya. Bukan Murata namanya, semisal gak bikin karakter wanita di One Punch Man yang gak menggoda. Bahkan Tatsumaki aja kelihatan beda banget buat visualnya di cover judul kali ini. Oke, setelah mengagumi Tatsumaki, kita mulai masuk ke jalan cerita, oke? Cerita diawali dengan sebuah keluarga kecil tengah OTW menuju rumah baru mereka. Adapun rumah mereka yang baru ini terletak di kompleks Asosiasi Pahlawan. Semisal dilihat dari penampilan dan dari percakapan mereka juga, keluarga ini bukan dari kalangan kelas atas seperti yang dimunculkan di chapter-chapter sebelumnya. Apalagi mengutip dari obrolan mereka nih, katanya mereka sampai melakukan utang di jangka waktu 35 tahun. Ya, mirip-mirip dengan dunia nyata lah ya. Meski pinjaman yang sangat panjang, mereka menyadari itu masih lebih baik dibandingkan tetap tinggal di tempat mereka sebelumnya. Sebab para monster telah meningkat kemunculannya. So, dalam benak mereka berpindah tempat ke yang lebih aman, jauh lebih worth it walaupun harus banyak yang dikorbanin daripada nyawa jadi taruhan gak? Pemikirannya nggak salah sebenarnya. Cuman ini keluarga hampir aja apes di chapter kali ini guys. Terus di tengah perjalanan ya, mereka dibingungkan dengan objek yang muncul di pandangan mereka dan sempat mengira kalau itu adalah burung. Padahal itu adalah Saitama dan Tatsumaki yang baru aja meluncur keluar dari markas Asosiasi Pahlawan. Permainan Tatsumaki melawan Saitama. Nah, kita akhirnya kembali lagi nih ke pertarungan Tatsumaki dan Saitama. Selama peluncurannya, Saitama sama sekali gak ngelepas Tatsumaki. Pendaratan keduanya pun gak terlalu mulus, sebab keduanya menubruk tanah berkali-kali, mantul-mantul untuk kemudian berguling-guling. Dan selama itu juga lah Saitama memeluk Tatsumaki. Ingat, jangan disalah imajinasikan ya. Tindakan Saitama ini sampai membuat Tatsumaki jengkel guys. Ia ngatain jagoan kita ini mesum. Terus memanfaatkan satu kesempatan, Tatsumaki memanfaatkan genggaman Saitama untuk kemudian dia putar-putar Saitama layaknya mainan, dan dijatuhinlah itu Saitama dengan cukup keras. Namun biar kata udah dihantam sedemikian rupa, Saitama masih tetap megang tangan Tatsumaki. Seolah-olah serangan Tatsumaki tadi gak berefek apa-apa. Tatsumaki jadi makin berpikir aneh-aneh. Ya, dengan malu-malu ia nuduh Saitama menyukai dirinya karena itu tangannya dari tadi gak mau lepas. Well, kenapa Mr. G bilang malu-malu? Karena meskipun tipis ya, Murata Sensei menambahkan elemen blushing sedikit di wajah Tatsumaki di bawah mata kanannya. Lihat aja lah kalau gak percaya. Ini jadinya ya, kalau Fubuki gak buru-buru mepet Saitama, bisa-bisa malah kena kakaknya duluan. Tapi Saitama menepis tuduhan Tatsumaki guys. Soalnya Saitama memberitahu alasan dia gak mau lepas. Takut Tatsumaki bakalan lari dan bikin hancur bangunan di sekitar lagi. Well, Tatsumaki yang harga dirinya tinggi, jelas gak terima dibilang bakalan lari. Ya, sambil marah-marah, Tatsumaki mengejek Saitama bahwa ia gak mungkin lari dari sosok yang lebih lemah darinya. Dengan wajah yang datar lagi berarti kesal, Saitama akhirnya melepas tangan Tatsumaki. Dan bener aja sih yang dibilang Saitama, gak lama dari dilepas itu tangan ya, Tatsumaki kembali berulah. Ia ngakuin sih Saitama itu kuat, tapi dengan nada merendahkan, Tatsumaki mau mengetes Saitama lagi. Maka Saitama pun disentil oleh Tatsumaki sampai terpental. Meski cuman sentilan, kekuatannya ini kelihatan bukan main-main, karena Tatsumaki sendiri yang bilang ia mau menambah sedikit kekuatannya. Terusan dilihat dari efek Saitama sampai mundur jauh ke belakang efek serangan tersebut ya, powernya dari Tatsumaki memang bukan main-main re. Semisal kepala orang lain itu yang kena, udah gak kebayang bakal jadi apa. Ya mungkin minimal putus kali kepala dari tubuhnya. Oke, Tatsumaki pun jadi tahu kapasitas Saitama. Jadi yakin dah Saitama gak bakal mati dari serangan ia berikutnya. Ya gak salah sih, cuman Saitama pun belum serius banget. Andaikan diseriusin sedikit aja Saitama ya, ya yang mati kan kita tahu sendiri pasti Tatsumaki. Next, melanjutkan pertarungan, Tatsumaki lantas membuat tornado menggunakan kekuatannya guys. Ditambah dengan beberapa reruntuhan batu yang mengelilingi tornado itu. Plus, ukuran tornadonya itu sangat besar. Alih-alih takut, Saitama menanggapi enteng tornado itu dengan sumringah dan menganggapnya itu permainan yang mengasihkan dan menyenangkan. Aduh, semisal magma panas aja dianggap pemandian air hangat sama Saitama, mungkin tornado ini cuma dianggap kipas angin biasa kali ya.
Terjawabnya nama Esper misterius. Oke, beralih sebentar ke lokasi Blizzard Group dan beberapa pahlawan lainnya guys. Di sana, Stinger tengah memastikan kembali soal apa yang sebenarnya terjadi. Yakni kemunculan dan serangan dari Esper mencurigakan. Hal ini dibenarkan oleh anggota Blizzard Group, menambahkan semisal Esper misterius telah dikurung oleh Tatsumaki di dalam batuan besar. Tak lama berselang, kurungan dari reruntuhan batu yang dibuat Tatsumaki hancur. Ya, setelah didekati, rupanya apa yang di dalam itu yakni si Esper misterius serta kru Blizzard Group yang berkhianat telah menghilang dan ada lubang di bawahnya. Next, adegan pun beralih ke mobil yang tengah melaju dengan kecepatan sangat tinggi sampai-sampai mengabaikan kang parkir. Dan sosok yang ada di dalam mobil tersebut adalah sang Esper misterius dan si anak baru Blizzard Group. Terungkaplah semisal nama Esper misterius tersebut Apollo. Well, ini menarik sih, mengingat Tsukuyomi memang sepertinya sangat berkaitan dengan bulan. Mulai dari Tsukuyomi sendiri artinya adalah dewa bulan dalam mitologi Jepang dan diketahui sebagai penguasa malam. Terus gimana soal Apollo? Ya, semisal dicari informasinya, Apollo merupakan pesawat ruang angkasa buatan dari negeri Paman Sam yang pertama kali sukses mendaratkan manusia di bulan. Tepatnya Apollo 11. Ia pernah membuat Neil Armstrong bisa ke bulan. Semisal ditarik garis lurus lagi, God juga ada hubungannya sama bulan kan? So, akan ada plot yang bisa dikembangkan lebih jauh terkait dengan God dan Tsukuyomi ini. Ya, kita bahas di lain waktu lagi lah, biar gak berpanjangan durasinya, nanti malah dikira nambah-nambah iklan AdSense. Tapi kalau berbeda part kan emang AdSense ya. Next, sambil dengan amarah dan dendam, Apollo berjanji akan membalas perbuatan Tatsumaki. Sedangkan efek tornado Tatsumaki bisa terlihat dari kaca spion mobil yang dibawa oleh Apollo dan bawahannya. Nah, tindakan mencurigakan lain yang dilakukan Apollo adalah ia sempat diperlihatkan tengah menyuntikkan sesuatu di lehernya guys. Ini bisa aja jadi obat pemulihan atau sumber kekuatan. Ya, masih menjadi pertanyaan untuk kita semua sih. Saling ejek ala Saitama dan Tatsumaki. Oke, saatnya kita balik lagi ke pertempuran Saitama melawan Tatsumaki guys. Tornado yang diciptain Tatsumaki makin mendekati Saitama, membuat Saitama dihadapkan dengan batu-batuan besar yang mengarah kepadanya. Kecepatan batu besar itu pun juga sangat tinggi, tapi itu belum cukup buat bikin Saitama cemas Dengan wajah datar yang khas, ia bisa menepis setiap batu yang mengarah kepadanya. Layaknya batu-batuan itu cuma kertas lah, padahal dilihat dari jarak yang agak jauh, serangan tornado Tatsumaki ini memang dahsyat. Saking mengerikannya, operator di Asosiasi Pahlawan mendeteksi tornado Tatsumaki sebagai aktivitas monster. Udah gitu jaraknya cukup dekat, yakni 2 km dari lokasi kompleks Asosiasi Pahlawan berada. Seketika, pusat Asosiasi Pahlawan dibuat panik dengan hal itu. Ya, mereka jelas panik setengah mati. Setelah insiden tak diperkirakan di dalam, kini ada lagi indikasi aktivitas monster di luar. Ditambah, tak ada pahlawan yang bisa memenuhi panggilan, sekalipun Metal Knight juga tak dapat dihubungi. Ketika diklasifikasikan, kekuatan tornado dari Tatsumaki ini sampai diperkirakan membutuhkan pahlawan kelas S. Ini artinya, kemungkinan besar tingkat ancaman teknik Tatsumaki ini bisa berkisar di level Dragon, karena semisal di bawahnya lagi, seharusnya pahlawan kelas A udah cukup Ya, operator Asosiasi Pahlawan masih mengupayakan cara dan berusaha sekali lagi untuk memanggil pahlawan yang bisa dimintai tolong. Next, kembali ke medan pertempuran. Di sana kebetulan ada keluarga yang di awal chapter guys. Keluarga ini merasa khawatir dengan apa yang ada di dekat mereka. Nah, si anak malah menggunakan teropong dan melihat Tatsumaki. So, bukannya ketakutan, ia sempat bersikeras buat mendekati sumber tornado itu karena Tatsumaki sangat ia kagumi. Tak lama, terdapat serangan Tatsumaki yang terlempar ke mobil itu. Beruntung Saitama dengan sigap berhasil menghancurkannya dan mengomeli Tatsumaki karena tak memperhatikan sekitar. Di sisi lain, Tatsumaki menanggapi dengan sinis dan bilang Saitama sok suci. BTW, sebelum lanjut ada satu panel yang cukup menarik, yaitu saat Saitama berpose di bebatuan. Itu mirip banget sama pose Spider-Man. Bukan hal yang baru sebenarnya. Karena semisal kalian menyimak konten Mr. K yang History of Mangaka Seishi Murata Sensei, ia pernah 3 kali membuat cover komik Spider-Man yang dirilis dalam versi Jepang. But pose Saitama yang keren parah ini sedikit ternodai dengan sandal kodok yang kebetulan dikenakan Saitama. Oke, back to fight again. Tatsumaki sama sekali gak merasa bersalah dan menegaskan ia tahu apa yang ia lakuin. Saitama akhirnya tak punya pilihan selain menanggapi pertarungan Tatsumaki. Posisinya mendukung karena tak ada bangunan dan tak ada siapapun juga. Nah, bagaikan deja vu, saat menepis salah satu serangan Tatsumaki, batu tepisan Saitama mengarah ke mobil keluarga itu sekali lagi. Kan apes banget emang ini keluarga. Hampir mati 2 kali dengan skema yang sama.
Ya, Saitama menyadari itu dan menuju ke sana dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi Tatsumaki membalas perkataan Saitama sebelumnya sambil mengangkat mobil itu sebelum dihujani oleh batu. Di sini Tatsumaki mengatakan sesuatu yang sama persis ke Saitama perihal memperhatikan arah serangan, tapi ditambahin dasar botak sama doi. Saitama pun ngatain balik Tatsumaki dengan dasar cebol. Meski mulai duluan ya, Tatsumaki makin marah ke Saitama dan berniat jadiin Saitama pupuk. Terus mobil yang ia selamatkan, ia jatuhkan Senagati dan si ayah di mobil ya, menanyakan ke si anak soal suara Tatsumaki yang dikagumi si anak, tapi malah mereka dimaki-maki. Belum puas, Tatsumaki menyiapkan serangkaian serangan dengan intensitas lebih tinggi guys. Nyebelinnya adalah Tatsumaki masih salah sangka dan memperingatkan Saitama. Ia gak bisa mempercayakan Fubuki kepada Saitama serta meminta agar Saitama menjauhi Fubuki. Chapter pun akhirnya ditutup dengan suara batin Saitama yang sebenarnya jengkel karena dia cuma pengen pulang aja. Padahal bagian serunya bakal terjadi di next chapter. Oke, itu dia terkait pembahasan Mr. K di new chapter kali ini. Bener-bener full komedi banget emang, dari dua orang kuat yang terus-terusan salah paham. Ditambah ego Tatsumaki memang keterlaluan sih. Ya harus emang ada yang nasihatin dia. Si botak sih yang bisa. Oke, apa pendapat kalian terkait chapter kali ini? Coret-coret aja di kolom komentar. Kalau gak dicoret-coret ya diurak-urak lah deh. So, see you next time. Mati sekarang below. Stay safe everyone. Salam Hani Media.